Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Indarprasta PGRI Jakarta. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Dio Trirovan, Nur Afifah Novianti, Dwi Larasati Cahyani, Tri Hartono, dan Satria Darmawan. Kami ingin mempresentasikan tugas dari etika profesi dengan materi IT forensik. Di sini kami akan menganalisa kasus dari video asusila Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Sebelum masuk ke kasus ini, kami akan menjelaskan materi terlebih dahulu tentang apa itu IT forensik, tujuannya, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke materi terlebih dahulu. Apa itu IT forensik? IT forensik merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya menurut metode yang digunakan. Misalnya metode sebab akibat, di mana IT forensik bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sistem informasi. Fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti-bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Selain itu, juga memerlukan keahlian bidang IT, termasuk diantaranya hacking dan alat bantu tools, baik hardware maupun software. Tujuan IT forensik. Tujuan dari IT forensik adalah untuk menjelaskan keadaan artefak digital terkini. Artefak digital dapat mencakup sistem komputer, media penyimpanan seperti hard disk atau CD-ROM, dokumen elektronik misalnya pesan email atau gambar, JPEG, atau bahkan paket-paket yang secara berurutan bergerak melalui jaringan. Bidang IT forensik juga memiliki cabang di dalamnya seperti firewall forensik, forensik jaringan, database jaringan, database forensik, dan forensik perangkat mobile. Prinsip IT forensik. 1. Forensik bukan proses hacking. 2. Data yang diperoleh harus dijaga dan jangan berubah. 3. Membuat image dari HD atau floppy atau USB stick atau memori DAM adalah prioritas tanpa merubah isi dan terkadang menggunakan hardware khusus. 4. Image tersebut yang diolah hacking dan dianalisis bukan yang asli. 5. Data yang sudah terhapus membutuhkan tools khusus untuk merekonstruksi kembali. 6. Pencarian bukti dengan tools pencarian teks khusus atau mencari satu persatu dalam image. Tools IT forensik. Berikut ini beberapa tools dalam IT forensik. Di sini ada 1, anti-word. Anti-word merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan teks dan gambar dokumen Microsoft Word. Anti-word hanya mendukung dokumen yang dibuat oleh Microsoft Word versi 2 dan versi 6 atau yang lebih baru. 2. Autopsy. The Autopsy Forensic Browser merupakan antarmuka grafis untuk tool analisis investigasi digital perintah baris The Sleuth Kit. Bersama mereka dapat menganalisis disk atau file system Windows dan Unix atau NTFS, FAT, UFS 1 atau 2
X 2 atau 3. Binhas. Binhas merupakan sebuah program sederhana untuk melakukan hashing terhadap berbagai bagian file ELF dan PE untuk perbandingan. Saat ini, ia melakukan hash terhadap header dari bagian header segmen objek ELF dan bagian segmen header objek P. 4. SIGTOOL. SIGTOOL merupakan tool untuk manajemen signatur dan database klaim F. SIGTOOL dapat digunakan untuk menghasilkan checksum MD5, konversi data ke dalam format heksadesimal, menampilkan daftar signatur virus, dan build atau unpack, test, verify, database, VD, dan script update. 5. ChooseReader. ChooseReader merupakan sebuah tool freeware untuk melacak sesi TCP atau UDP dan mengambil data aplikasi dari log TCP dump. Ia akan mengambil sesi telnet, file VTP, transfer HTTP, HTML, GIF, JPG, dan lain-lain, email, SMTP, dan sebagainya dari data yang ditangkap oleh log lalu lintas jaringan. Sebuah file index HTML akan tercipta yang berisikan link ke seluruh detail sesi, termasuk program reply real time untuk sesi telnet, relogin, IRC, X11 atau VNC, dan membuat laporan seperti laporan image dan laporan isi HTTP GET atau POST. Slide yang selanjutnya itu yang keenam. CrowdKit merupakan sebuah tool untuk memeriksa tanda-tanda adanya rootkit secara lokal. Ia akan memeriksa utilitas utama apakah terinfeksi, dan saat ini memeriksa sekitar 60 rootkit dan variasinya. DCFLDD. Tool ini mulanya dikembangkan di Department of Defense Computer Forensic Lab atau DCFL. Meskipun saat ini Nick Harbour tidak lagi berafiliasi dengan DCFL, ia tetap memelihara tool ini. 8. Rescue. GNU Rescue merupakan sebuah tool penyelamat data. Ia menyalinkan data dari satu file atau device block, hard disk, CD-ROM, dan sebagainya ke yang lain, berusaha keras menyelamatkan dan dalam hal kegagalan pembacaan. Rescue tidak memotong file output bila tidak diminta, sehingga setiap kali Anda menjalankan ke file output yang sama, ia akan berusaha mengisi kekosongan. IS atau hardware lister merupakan sebuah tool kecil yang memberikan informasi detail mengenai konfigurasi hardware dalam mesin. Ia dapat melaporkan konfigurasi memori dengan tepat, versi firmware, konfigurasi mainboard, versi dan kecepatan CPU, konfigurasi cache, kecepatan bus, dan sebagainya. Pada sistem M1 capable x86 atau sistem EV. Dan terakhir ada Scalpel. Scalpel adalah sebuah tool forensik yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengisolasi, dan merecover data dari media komputer selama proses investigasi forensik. Scalpel mencari hard drive, bitstream image, unalokasi space file, atau sembarang file komputer untuk karakteristik, isi atau atribut tertentu,
dan menghasilkan laporan mengenai lokasi dan isi artefak yang ditemukan selama proses pencarian elektronik. Scalpel juga menghasilkan carves, artefak yang ditemukan sebagai file individual. Kejahatan forensik. Kejahatan forensik terbagi menjadi dua. Ada computer fraud, kejahatan atau pelanggaran dari segi sistem organisasi komputer. Dan ada computer crime, merupakan kegiatan berbahaya di mana menggunakan media komputer dalam melakukan pelanggaran hukum. Komponen IT forensik. Manusia, pelaku yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk mencapai kualitas yang diinginkan. Perangkat untuk kepentingan digital forensik dapat dibedakan kepada dua kategori, yaitu hardware dan software. Aturan, prosedur dalam mendapatkan, menggali, menganalisa barang bukti, dan akhirnya bagaimana menyajikan hasil penyelidikan dalam laporan. Manfaat forensik komputer. Organisasi atau perusahaan dapat selalu siap dan tanggap seandainya ada tuntutan hukum yang melanda dirinya, terutama dalam mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan. Seandainya terjadi peristiwa kejahatan yang membutuhkan investigasi lebih lanjut, dampak gangguan terhadap operasional organisasi atau perusahaan dapat diminimalisir. Membantu organisasi atau perusahaan dalam melakukan mitigasi resiko teknologi informasi yang dimilikinya. Para kriminal atau pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum menjalankan aksi kejahatannya terhadap organisasi atau perusahaan tertentu yang memiliki kapabilitas forensik komputer. Tahapan IT forensik. Pengumpulan data. Pengumpulan data bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai sumber data yang dianggap penting terhimpun dengan baik. Analisis. Tugas analisis ini mencangkup berbagai kegiatan, seperti identifikasi user atau orang di luar pengguna yang terlibat secara tidak langsung, lokasi, perangkat, kejadian, dan mempertimbangkan bagaimana semua komponen tersebut saling terhubung hingga mendapat kesimpulan akhir. Pengujian. Pengujian mencangkup proses penilaian dan mengekstrak berbagai informasi yang relevan dari semua data yang dikumpulkan. Tahap ini juga mencangkup bypassing proses atau meminimalisasi berbagai fitur sistem operasi dan aplikasi yang dapat menghilangkan data, seperti kompresi, enkripsi, dan akses mekanisme kontrol. Cakupan lainnya adalah mengalokasi file, mengekstrak file, pemeriksaan metadata, dan lain sebagainya. Dokumentasi dan laporan. Dalam hal ini, komputer forensik memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari upaya penyiapan bukti-bukti digital di persidangan. Kejahatan di bidang IT. Menurut Heru Sutadi, tahun 2003, kejahatan bidang IT digolongkan menjadi dua bagian, yaitu kejahatan yang menggunakan TI sebagai fasilitas, contoh pembajakan, pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit, penipuan lewat email, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, situs sesat, isu sara, dan lain-lain.
kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran. Contoh, pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus komputer, pembobolan situs, cyberwar, dan lain-lain. Karakteristik unik kejahatan di bidang IT. Ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup kejahatan bersifat global atau melintasi batas negara, menyebabkan sulit menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Modus kejahatan. Modus kejahatan hanya dapat dimengerti oleh orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini tidak mudah diidentifikasi, namun memiliki ciri khusus, yaitu pelakunya menguasai penggunaan internet atau komputer. Jenis kerugian. Kerugian yang ditimbulkan lebih luas, termasuk kerugian di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jenis ancaman melalui IT. 1. Unauthorized access to computer system and service. 2. Illegal content. 3. Data forgery. 4. Cyber espionage. 5. Cyber sabotase and extortion. 6. Offense against intellectual property. 7. Infringement of privacy. 1. Unauthorized access to computer system and service. Pada kejahatan ini dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan atau biasa disebut hacker melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. 2. Illegal content. Kejahatan ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya. 3. Data forgery. Kejahatan ini merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Contohnya, seperti memalsukan sebuah website bank. 4. Cyber espionage. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki sistem jaringan komputer atau computer network system pihak sasaran, kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya atau database tersimpan dalam suatu sistem yang computerized atau tersambung dalam jaringan komputer. Contohnya, seperti pencurian atau penggunaan account internet milik orang lain, atau juga membajak situs web. 5. Cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data
atau program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. 6. Offense against intellectual property. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. 7. Infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Seperti contoh kasus video asusila Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Analisa kasus. Jadi pada awal Juni, tepatnya pada tanggal 3 Juni 2010, sebuah kasus video asusila tengah heboh diperbincangkan lantaran pada kasus video tersebut ada dugaan yang melibatkan artis papan atas di Indonesia, yaitu Ariel, yang pada saat itu masih menjadi vokalis dari grup band kenamaan Peter Pan. Dalam video ini, Ariel tidak sendiri. Ia digandang-gandang bersama dua artis wanita lainnya di dalam video tersebut, yaitu Cut Tari dan Luna Maya. Dalam kasus ini, Ariel diduga menjadi pelaku dari dua video tengah beredar, yaitu videonya bersama Cut Tari dan videonya bersama Luna Maya yang sama-sama berkaitan dengan video asusila. Ariel kala itu disebut diduga telah menyimpan video mesum di laptopnya sejak 2007. Jumlah video dirinya disimpan Ariel ternyata ada 30 file video. Sosok operator editing favorit Ariel bernama RG mengambil file dari laptop sang vokalis tanpa sepengetahuan Ariel kala itu. RG memiliki kesempatan dan keleluasaan besar mengotak-atik laptop milik Ariel karena sering dimintai tolong mengedit lagu-lagu Peter Pan yang sering diciptakan Ariel. Kala itu, Ariel telah memperingatkan RG agar tidak mengotak-atik file di laptopnya selain lagu Peter Pan. Meski demikian, tampaknya RG tak mengindahkan peringatan itu dan tetap mengambil video tersebut. Usai mengambil tanpa izin, RG memperlihatkan video itu kepada keponakannya, yaitu Anggit. RG saat itu tidak memberikan kopiannya kepada Anggit, namun Anggit tak mendengarkan peringatan yang ada. Dan video itu berpindah tangan ke pria berinisial A alias Andes. Andes mengambilnya dari Anggit secara diam-diam tanpa sepengetahuan Anggit. Bahkan Andes juga meminjamkan flashdisk berisi video itu pada teman-temannya berinisial DP, RF, dan AE. Seperti dikutip, melihat barang bagus, mereka mengkopinya tanpa izin. Kata Andes, mereka mengedit video Ariel menjadi 2 file seperti yang kita lihat sekarang. Ungkap penyidik Bareskrim, terdapat 30 file video berdurasi singkat dan diedit menjadi satu kesatuan video utuh yang membuat publik heboh. Video tersebut diunggah ke internet oleh seseorang yang berinisial A, yaitu Andes. Pada kasus tersebut, modus sasaran yang diserang adalah perorangan, yang biasanya dilatar belakangi oleh sifat atau kriteria tertentu yang dimiliki korban atau yang tidak disukai pelaku, guna menjatuhkan popularitas dari korban. Penyelesaian kasus ini menempuh jalur hukum, agar setiap dugaan yang muncul dapat dinyatakan kebenarannya di mata hukum.
Pengunggah dan orang-orang yang terkait dalam video tersebut turut disertakan sehingga terdapat pasal atau dugaan sementara, yaitu pasal 29 UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pasal 56 dengan hukuman minimal 6 bulan sampai dengan 12 tahun atau dengan denda minimal 250 juta hingga 6 miliar. Dan pasal 282 ayat 1 KUHP. Undang-Undang tentang Pornografi UU nomor 44 tahun 2008 pasal 4 ayat 1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat. Pertama, ada persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang. Yang kedua, ada kekerasan seksual. Yang ketiga, masturbasi atau onani. Yang keempat, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Yang kelima, alat kelamin. Yang keenam, pornografi anak. Pasal 9. Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Undang-Undang ITE juga dipersiapkan untuk menjerat Ariel. Pasal yang dipakai adalah pasal 27 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sedangkan materi dalam UU pornografi terkait dengan dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit. Juga sama saja tidak bisa menjerat Ariel dengan telak kecuali dipaksakan pada item menyebarluaskan yang disamakan pembuktiannya dengan membuat atau merekam video yang secara implisit mengandung niat untuk menyebarluaskan. Hanya saja dalam ajaran hukum murni tidak mengenal pembuktian implisit. Bahkan dalam hal ini bisa dibalikan bahwa Ariel dan kawan-kawan adalah korban dari penyebaran video porno. UU ini masih belum mampu untuk menjerat pelaku video porno. Semua pasal di atas sulit dipakai untuk menjerat Ariel. Alasan paling utama, polisi tidak punya bukti telak Ariel menyebarkan video itu. Kosakata mempertunjukkan di muka umum bisa diperdebatkan. Kendati demikian, memang pasal 282 KUHP yang cukup punya peluang atau tempat bisa dipaksakan menjerat Ariel. Hanya hukuman memang tidak setinggi undang-undang pornografi, maksimal hanya 1 tahun penjara. Undang-undang tentang pornografi sulit dipakai untuk menjerat Ariel. Sulit membuktikan video itu dibuat untuk kepentingan orang lain, apalagi kepentingan komersil. Jika pihak Ariel bisa membuktikan video itu dibuat sebelum tahun 2008, artinya sebelum pornografi dibuat, maka polisi tidak bisa memakai undang-undang ini untuk menjerat Ariel. Undang-undang yang dijerat. Pemeriksaan terhadap kasus video porno dengan tersangka Ariel atau Najril Ilham masih terus dilanjutkan. Dengan penemuan bukti-bukti sah, yaitu video mirip Ariel, saksi ahli, juga 2 PC yang ada di base camp Peter Pan di Bandung, yang terdapat gambar-gambar yang mendukung. Berkas Ariel telah dinyatakan lengkap alias P21 oleh Kejaksaan Agung. Berbeda dengan lawan mainnya,
Cut Tari yang dijerat dengan Undang-Undang Darurat tahun 1951. Ariel disangkakan membantu menyebarkan video porno yang dimainkannya sendiri. Keputusan ini berdasarkan surat P21 bernomor B2165 tertanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Prapenuntutan pada Jampidum Iketut Pratana. Berdasarkan keputusan tersebut, Ariel dijerat dengan yang pertama, ada pasal 29 UU nomor 44 tahun 1978 tentang pornografi. Yang kedua, ada pasal 56 kedua KUHP, pasal 27 ayat 1 UU nomor 11 tahun 1978 tentang ITE. Yang ketiga, pasal 56 kedua KUHP dan pasal 282 ayat 1 KUHP, pasal 33 UU nomor 44 tahun 1978 tentang pornografi. Sanksi. Ada beberapa undang-undang yang mengatur substansi pornografi, antara lain: yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 19 Tahun 2016. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi atau UU Pornografi. Dalam bab 14 KUHP diatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi kesusilaan. Demikian juga dengan UU ITE, pasal 27 ayat 1 UU ITE mengatur larang mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dari ketiga undang-undang ini dimaksud, pasal 1 angka 1 UU Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, definisi tersebut dapat diterapkan dalam diskusi ini. Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi mengatur larangan pembuatan, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat. Yang pertama, persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang. Yang kedua, ada kekerasan seksual. Yang ketiga, masturbasi atau onani. Yang keempat, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Yang kelima, alat kelamin, atau keenam, ada pornografi anak. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri. Pembuatan pornografi. Dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka, dan foto serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, sebagaimana dimaksudkan dalam pengecualian yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi,
maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup membuat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 UU Pornografi. Dalam hal pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh wanita atau pria pasangannya atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video tersebut melanggar pasal 4 ayat 1 UU Pornografi. Persetujuan, konsen merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak. Diseminasi atau distribusi pornografi. Dalam hal pembuatan foto atau video disetujui oleh para pihak, maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan atau penyebarannya. Sebagai contoh, apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman pornografi, kemudian pria menyebarkan pornografi, tetapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria untuk menyebarkan atau mengungkapkan pornografi tersebut, maka wanita dapat terjerat tindak pidana penyebaran pornografi. Apabila wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi, tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkap atau menyebarkan pornografi tersebut, maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video pornografi atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut, maka dalam hal ini wanita tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten pornografi. Penyimpanan produk pornografi. Pasal 6 UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Yang dimaksud dengan yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan, misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud. Salah satu interpretasi yang mungkin ialah sebagai berikut. 1. Dalam hal pria dan wanita telah saling memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau pemilikan pornografi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses membuat, dan hal ini masuk dalam kategori pengecualian yang dimaksud dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi. 2. Secara teknis, umumnya setelah video atau foto dibuat, secara otomatis akan disimpan dalam sistem penyimpanan yang ada di dalam media elektronik. Oleh karena itu, secara hukum apabila dalam satu kesatuan proses menjadi tidak logis apabila pembuatan diperbolehkan tetapi penyimpanan dan pemilikan dilarang. Apabila dalam hal salah satu pihak tidak memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka penyimpanan atau kepemilikannya menjadi dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU Pornografi. Memfasilitasi pornografi. Pasal 7 UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU Pornografi. Apakah tindakan pria atau wanita yang memberikan persetujuan kepada wanita atau pria dalam pembuatan pornografi termasuk memfasilitasi pornografi? Interpretasi yang mungkin ialah bahwa sepanjang wanita atau pria yang telah memberikan persetujuan itu
terlibat di dalam foto atau video pornografi tersebut, maka ia tidak dapat dianggap sebagai memfasilitasi perbuatan pornografi. Penyebaran pornografi. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana terhadap pelanggaran diatur dalam pasal 45 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, bahwa tindakan membuat atau menyebarluaskan pornografi merupakan tindakan yang dilarang. Ancaman terhadap pasal ini diatur dalam pasal 29 UU Pornografi, yaitu setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Apabila pria dan wanita sepakat atau saling memberikan persetujuan untuk pembuatan foto atau rekaman pornografi, kemudian pria menyebarkan pornografi, tapi wanita sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas untuk melarang pria atau menyebarkan atau mengungkap pornografi tersebut, maka wanita dapat dijerat tindak pidana penyebaran pornografi. Tetapi jika wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat pornografi, tetapi tidak mengizinkan pria untuk mengungkapkan atau menyebarkan pornografi tersebut, maka wanita memiliki posisi yang lebih kuat, tidak dipersalahkan sebagai turut serta penyebaran pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan foto atau video pornografi atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan pornografi tersebut, maka dalam hal ini wanita tersebut dapat disebut sebagai korban penyebaran konten pornografi. Vonis. Pada Senin, tanggal 22 bulan 11, Ariel resmi menjalani persidangan pertamanya. Sidang ini dilaksanakan secara tertutup dan didakwa melanggar pasal 29 UU RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, JO pasal 56, pidana minimal 6 bulan paling lama 12 tahun, dan denda 250 juta hingga 6 miliar. Selain itu, pasal subsider yang didakwa kepada Ariel adalah pasal 27 ayat 1 JO, pasal 45 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2008 ITE, ancaman hukuman 6 tahun, denda 1 miliar. Dari semua pasal ini, Ariel dituduh sengaja menyebarkan video porno dan persidangan akan dilanjutkan 1 minggu kemudian. Atas vonis tersebut, Ariel mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Namun segala upaya hukumnya itu ditolak. Ariel tetap menjalani hukumannya di penjara selama 3,5 tahun hingga akhirnya bebas bersyarat pada Senin 23 Juli 2012. Beda vonis. Uniknya, meski diputus pada hari yang sama, Reza Rizaldi divonis dengan pidana penjara yang lebih ringan ketimbang Ariel. Padahal keduanya didakwa dengan pasal yang sama, pasal 29 UU Pornografi. Sebagaimana diberitakan hukum online, Ariel dipidana 3,5 tahun penjara, sementara Rejoy, panggilan Reza, dalam sidang putusan setelah sidang Ariel hanya divonis 2 tahun.
Kesimpulan, forensik IT di Indonesia merupakan hal yang baru dalam penanganan kasus hukum. Kegiatan forensik IT ini bertujuan untuk mengamankan bukti digital yang tersimpan. Dengan adanya bukti-bukti digital, suatu peristiwa dapat terungkap kebenarannya. Salah satu studi kasusnya adalah video yang menyangkut artis Luna Maya, Cut Tari, dengan vokalis band Peter Pan yaitu Ariel. Dalam kasus ini kita tahu bahwa ada beberapa perangkat yang menjadi perantara untuk menyebarluaskan video tersebut, yaitu laptop, flash disk, dan handphone, yang dimana perangkat tersebut merupakan media elektronik yang dapat terkoneksi dengan internet, sehingga video yang melibatkan ketiga artis tersebut terkena pasal dan pelanggaran undang-undang. Dalam kasus ini, tim penyidik bukan hanya meminta keterangan dari para pelaku, tetapi juga dari seorang berinisial RJ, yang diduga sebagai orang yang pertama kali menyebarluaskan video asusila tersebut. Pada intinya, baik penyebar maupun orang yang berada dalam video tersebut sama-sama melanggar norma, undang-undang, serta pasal yang ada di Indonesia. Sehingga kasus seperti ini akan ditindaklanjuti hingga ada vonis dan sanksi yang diberikan kepada pelaku sebagai ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Untuk itu, pergunakanlah perangkat elektronik sebagaimana mestinya agar kita terhindar dari pelanggaran atau penyimpangan hukum seperti pada kasus di atas, serta bijaklah dalam melakukan sesuatu agar tidak menyesal di kemudian hari. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.